Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Jelani dari kelas TKJ 2. Saya akan mereview motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras seperti hardware. Pembangun komputer, fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika dirinci secara lebih detail, berikut fungsi motherboard membedakan data antar komponen. Motherboard memiliki fungsi utama sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Antara motherboard dan bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsi menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Ukuran RAM yang saya review ini adalah 4 GB dan kecepatannya 2133 mH. Fungsi RAM itu ada 4, yaitu 1. Dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Tiga, menu program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Dan yang keempat, dapat mempercepat proses pengolahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Febrian dari kelas 11 TKJ 2, asal satuan SMK Negeri Pertanian Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosesor dengan power supply. Nah, sekarang ke intinya aja ya. Prosesor adalah komponen utama yang mengelola data dan menjalankan perintah dalam sebuah komputer. Prosesor mengambil data dari memori, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke memori atau perangkat output. Fungsi prosesor yang paling dasar adalah menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor atau mikroprosesor adalah chip kecil yang berada di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi prosesor mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat. Nah, di sini biasanya suka ada yang nanya, berapa sih ukuran prosesor? Sebagian besar CPU modern menggunakan ukuran kata yang merupakan pangkat 2, misalnya 8,16,32 atau 64 bit. Terkait dengan representasi numerik adalah ukuran dan ketepatan bilangan bulat yang dapat direpresentasikan oleh CPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview DVD Drive. DVD Drive singkatan umum dari Digital Video Disk atau Digital Flash Drive. DVD merupakan format penyimpanan data cakram optik digital yang ditemukan dan dikembangkan pada 1995 dan dirilis sejak akhir 1996. Format DVD memungkinkan penyimpanan data hingga 17,8 GB. Cakram optik digital ini dapat menyimpan data jenis data digital dan digunakan secara luas untuk perangkat lunak dan file komputer lainnya, serta program video yang ditonton menggunakan pemutar DVD. Fungsi DVD pada komputer sangat beragam, yaitu membaca, menyimpan data,
dan menginstal software. Kapasitas DVD 5 volt dan 12 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik. Kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Komponen pada komputer dan laptop yang umumnya dilengkapi heatsink adalah prosesor, yaitu CPU, dan kartu grafis atau VGA. Namun, pada komputer spesifikasi tinggi atau server tidak jarang pengguna juga menambahkan heatsink pada RAID dan RAM. Fungsi heatsink yang paling utama adalah untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer dan laptop yang melakukan aktivitas berat menghasilkan banyak energi panas. Menjaga temperatur komponen CPU dan VGA adalah tugas utama digunakannya heatsink. Kedua, komponen tersebut sangat penting dijaga temperaturnya guna memastikan program-program yang terinstal di dalam komputer maupun laptop kita bisa bekerja sesuai dengan kapasitas optimal komponen tersebut. Ini apa sih power supply? Power supply adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik ke seluruh komponen dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Fungsinya mirip dengan adaptor daya, namun power supply pada komputer umumnya lebih kompleks dan dirancang untuk memberikan daya pada berbagai perangkat di dalam unit sistem. Power supply umumnya menggunakan ukuran ATX dengan lebar 140 mm dikali 140. Namun ternyata ada ukuran lain seperti SFX dan SFXL. Perbedaan ketiga ukuran tersebut menyesuaikan kebutuhan pengguna mau menggunakan casing full ATX, micro ATX atau mini ITX. Meskipun berbeda dari segi ukuran, namun tidak mengurangi fungsi dari power supply, yaitu membagi daya ke komponen komputer. Casing komputer full ATX dan micro ATX rata-rata menggunakan power supply ATX. Oleh karena itu biasa disebut PSU sejuta umat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview harddisk. Harddisk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di harddisk. Harddisk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Fungsi harddisk ada 5. Yang pertama, menyimpan data software, kedua, backup data, ketiga, tempat menyimpan database, keempat, menyimpan data dari operating system atau yang disebut OS, dan yang terakhir, menyimpan berbagai file pengguna.